Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hening Trisna Fiadila. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Ekonomi Makro sekaligus memberitahu kalian tentang bagaimana cara mengerjakan distribusi pendapatan melalui dua cara, yaitu indeks Gini dan indeks Williamson. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf, mungkin screen record saya itu kurang jelas dikarenakan saya ngerekamnya itu menggunakan HP ya teman-teman. Oke, untuk cara yang pertama yaitu indeks Gini. Seperti yang terlihat pada layar ya teman-teman, terdapat tabel dengan berbagai macam kolom seperti golongan pengeluaran, persentase penduduk, dan masih banyak lainnya, di mana tabel-tabel tersebut belum semuanya itu terhitung ya teman-teman. Untuk itu langsung aja kita hitung. Yang pertama yaitu kumulatif pengeluaran. Jadi kumulatif pengeluaran itu dihitung dengan cara nilai pengeluaran yang kita cari ditambah dengan nilai pengeluaran sebelumnya. Nah, karena yang pertama itu masih belum ada, makanya saya langsung kasih strip saja. Nah, seperti yang dilihat ya teman-teman, itu kan juga belum saya tambah karena memang atasnya masih strip kan, nilai pengeluaran atasnya itu masih strip. Namun untuk yang selanjutnya, saya sudah mulai memasukkan nilai pengeluaran yang saya cari, kemudian saya tambahkan dengan pengeluaran sebelumnya. Nah, setelah itu kalian bisa fill ya teman-teman, biar kalian nggak perlu repot-repot masukin satu-satu rumusnya gitu ya teman-teman. Nah, setelah nilai kumulatif pengeluaran ditemukan semuanya, cara yang selanjutnya yaitu tentang peluang kumulatif pengeluaran. Nah, perhitungannya yaitu kumulatif pengeluaran yang kita cari, kita bagi dengan kumulatif pengeluaran yang terakhir sendiri ya teman-teman. Kemudian, jangan lupa kita kunci rumusnya dengan menekan dolar, logo dolar, supaya ketika kita fill nantinya hasilnya itu tidak bergeser-geser. Nah, setelah peluang kumulatif pengeluaran kita hitung, selanjutnya kita menghitung peluang penduduk. Caranya yaitu nilai persentase penduduk kita bagi dengan 100. Seperti yang ada pada layar ini ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kita bagi dengan 100, kita bisa langsung fill gitu ya teman-teman, biar teman-teman enggak susah untuk ngehitung satu-satu dengan rumus. Nah, untuk step selanjutnya caranya yaitu nilai peluang kumulatif ditambah dengan nilai peluang sebelumnya ya teman-teman. Nah, karena di sini sebelumnya belum ada, maka langsung saja di enter. Jangan lupa kita fill biar lebih gampang ya teman-teman. Nah, untuk yang terakhir, caranya yaitu sama dengan PC atau peluang penduduk dikalikan dengan rho J. Nah, setelah itu bisa langsung kita fill. Setelah hasilnya keluar, jangan lupa untuk dijumlahkan. Caranya yaitu sama dengan sum, kemudian nilai paling atas kita fill sampai nilai paling bawah. Habis itu kita enter. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencari indeks Gininya? Caranya yaitu sama dengan 1 min jumlah yang tadi sudah kita cari, kemudian setelah itu bisa langsung kita enter ya teman-teman. Jadi nilai indeks Gini dari Desa Sukamaju yaitu 0,178 sekian. Nah, untuk selanjutnya yaitu indeks Williamson. Bisa dilihat ya teman-teman tabelnya. Itu terdiri dari nama kabupaten atau kota, penduduk, PDRB per kapita, dan masih banyak lainnya ya teman-teman. Nah, untuk menghitung PDRB per kapita, caranya yaitu PDRB kita bagi dengan penduduk.
Jangan lupa kita hitung nilai rata-ratanya. Caranya yaitu sama dengan average, kemudian kita blok semua PDRB yang telah kita hitung tadi ya teman-teman. Kemudian kita hitung peluang penduduk, caranya yaitu sama dengan penduduk kota, kita bagi dengan jumlah total penduduk dari seluruh kabupaten atau kota. Jangan lupa buat kunci rumusnya supaya nggak geser-geser ya teman-teman. Caranya yaitu kita tambahin aja logo dolar. Selanjutnya yaitu simpangan nilai tengah penduduk. Caranya yaitu sama dengan PDRB per kapita kita kurangi dengan rata-rata PDRB per kapita yang sudah kita hitung tadi ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk dikunci dan setelah itu bisa langsung kita fill. Selanjutnya yaitu kuadrat simpangan nilai tengah. Caranya yaitu sama dengan simpangan nilai tengah yang sudah kita cari, kita kuadratkan. Nah, untuk kolom yang terakhir nih teman-teman, caranya yaitu sama dengan peluang penduduk kita kali dengan kuadrat simpangan. Setelah semuanya ketemu, jangan lupa dijumlahkan. Nah, jumlah yang udah kita cari, kemudian kita kuadratkan ya teman-teman. Caranya yaitu sama dengan SQRT. Kemudian kita klik jumlah yang tadi. Nah, the last step ya teman-teman. Indeks Williamson sama dengan hasil akar yang tadi kita cari, kemudian kita bagi dengan rata-rata PDRB. Ketemu hasilnya yaitu 0,850 sekian-sekian. Yang selanjutnya yaitu kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan kesenjangan penghasilan dari suatu negara. Untuk cara menghitungnya bisa dilihat pada tabel di bawah, di mana tabel ini merupakan tabel pendapatan negara X yang terdiri dari 10 warga negara. Kemudian untuk mempermudah kita ketika akan menghitung dan menggambarkan kurva Lorenz nantinya, maka di sini akan saya urutkan dari warga yang memiliki penghasilan terendah hingga warga yang memiliki penghasilan tertinggi. Kemudian, setelah itu, maka akan saya cari titik sumbu X dan titik sumbu Y. Caranya, karena di sini terdiri dari 10 warga negara, maka akan saya bagi menjadi 5,
terdiri dari 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Kemudian untuk mencari income-nya, caranya yaitu 30 plus 50 dibagi dengan total pendapatan negara X, yaitu 5.680 miliar, sehingga ditemukan hasilnya yaitu 1,4%. Untuk yang selanjutnya yaitu mencari titik temu. Nah, karena yang sebelumnya itu belum ada, maka langsung saja yaitu 1,4%. Kemudian untuk titik temu yang kedua yaitu 1,4% ditambah dengan 6,2%. Hasilnya yaitu 7,6%. Kemudian untuk titik temu yang ketiga dan seterusnya, caranya itu sama, ditambah sesuai dengan anak panah yang saya masukkan ya teman-teman. Kemudian untuk kurva Lorenz-nya bisa dilihat, apabila berada pada garis kuning, itu artinya tidak ada kesenjangan ekonomi dari suatu negara, alias perekonomian dari suatu negara itu rata. Namun apabila berada pada garis oranye, itu artinya tingkat kesenjangan ekonomi dari suatu negara itu tinggi. Karena apabila kurvanya semakin bergeser ke kanan, itu artinya tingkat kesenjangan ekonomi dari suatu negara itu semakin tinggi. Nah, jika kurvanya itu semakin bergeser ke kiri, itu artinya tingkat kesenjangan ekonomi dari suatu negara itu semakin rendah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.